hati berikhtiar itu malah melatih kemudian melatih. Nah, dilatih ini selain pada ilmu luar sudah muncul ilmu hati. Kenapa? Karena ujar Allah Ta'ala, wa man tawadda'a faqad rafa'allahu, siapa nantinya merendahkan diri di dalam hatinya, di dalam hati itu merendah, maka Allah mengangkat derajat orang itu. Siapa yang ada di dalam hatinya takabburan, walaupun untungnya pada wadah, tetap Allah menghinakan. Jadi para orang ahlul kemarin mereka selain itu mereka malah melatih ikhtiar itu, dilatih. Banyak para aulia Allah Ta'ala mereka itu melatih untuk itu tadi, supaya kawat itu tadi. Salah satunya Malik bin Dinar, terus Ibrahim Adham dan lain sebagainya, sampai mereka itu meninggalkan kenikmatan dunia untuk melatih diri supaya pakaian raja diberiakan bahwa pakaian orang pemulung, baju pemulung dipakai, baju seorang akhirnya larang, melatih menghinakan dirinya. Apabila kadang kau menghinakan diri, maka tawadhu pasti masih ada. Makanya di hati aja orang yang berduit banyak lah, atau orang sugi-sugi itu pakaiannya pasti yang buruk sudah biasa. Kenapa? Ini makanya yang baik-baik itu sudah biasa. Ada kita hanya jadi kurang duit, kalau pakaian. Kalau orang yang sudah mata barang itu intinya kisahnya itu dalam hati mereka itu mereka menghinakan. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Man tawaddaa faqad rafa'allahu", siapa yang merendahkan di dalam dirinya, di dalam hatinya ini merendah, bahwasanya dirinya ini kemarin ada sudah diceritakan, dikisahkan tata cara melatih, sudah ada terus muka ada mutalaah jelas ada. Kecuali ya boleh ke rumah timbai kitab karena dibaca binatang. Jadi para aulia Allah Ta'ala tidaklah mereka itu sempurna kecuali mereka mau merendahkan itu tadi. Dan kata setelah mereka lagi, barang siapa mendidik dirinya di atas daripada makhluk atau bersamaan, atau ia merasa di dalam dirinya ini ada lebih pada kurang atau sama kayak kurang, maka itu dikatakan takabur jual. Dan disini kata setelah mereka tiada sampai hamba itu kepada martabat tawadhu hingga dilihat dirinya itu tiada patut diperoleh rahmat. Ini tawadhu, akui diri itu diakui, mengakui, manilik diri, merasa lawan diri dirasakan, lawan hati dirasakan, lawan diri bahwasanya seorang ini adalah orang yang paling kada patut mendapat rahmat saja kada patut, jauh nang lain rahmat saja kada patut. Ada kita jawabanan rahmat saja kada merasa ampun seorang. Kata duduk pada diri pulang merasa seorang kebanyakan menurut diambil orang yang bujur hakikat daripada orang tawadhu, bahwasanya ia melihat bahwasanya tidak patut di dalam dirinya memperoleh rahmat itu. Merasa diri seorang itu kada wajaban itu, merasa kada patut, seorang merasa kada patut itu. Ada seorang kada duduk sehat termasuk seorang. Itu latihannya kemarian sudah tuh. Merasa kada patut, seorang mendapat rahmat saja kada patut, apalagi rahmat itu adalah lawan seorang baginya itu. Hanya saja rahmat itu adalah anugerah Allah. Nah, itunya memandang akan dirinya kada
patut. Kada patut mendapat rahmat karena menjadinya rahmat itu anugerah Allah. Contoh hari ini nyawa saya diberi sehat, dalam hati itu kada boleh nyawa mengatakan sehat itu ampunnya nyawa, ada malahan dalam hati merasa seorang kada patut mendapat sehat itu. Kenapa jadi nangka itu sudah? Karena rahmat itu anugerah esok belum tentu sehat nyawa, esok belum tentu diberi rahmat sehat belum tentu. Nangaran kurang sekarang orang hari ini diandaki esok ada esok lagi hari ini kadang itu bang kurang ampunnya. Dan sempurna yang lain daripada mereka, apalagi pada tempatnya itu tanda tiada patut mereka itu akan rahmat, memperoleh rahmat saja kada patut bagi diri, apalagi ini ulang tahun. Rahmat itu anugerah Allah. Makanya kemarin beramal untuk akhiratmu seolah-olah ikut isuk mah. Nanti kalau benar isuk kada kok isuk ada dan kalau rahmat kada kok bergerak lagi nya beramal koler apa koler ilmu belum ada sempurna lengkap lalu dengan cerita. Bergawilah untuk akhiratmu seolah-olah ikut isuk mah. Nanti lalu hari ini nyawa bujur-bujur di situ beramal. Beramallah untuk duniamu seolah-olah ikut hidup balawasan, artinya esok garing kada mau megawi ke wajah hari lain. Kalau masalah akhirat jangan tunda, jadikanlah akhirat itu esok ikam mah. Nanti kalau gawe dunia masih kau ditunda, esok garing kau aja tunda hari esoknya lagi. Kalau masalah akhirat kada kau ditunda, sembahyang lainnya waktu tunda pokoknya mengkodak letak. Wa mal akhirataka fa innaka tamutu gadan. Janganlah ikam malalaikan gawian-gawian akhirat seolah-olah ikam isuk mah mati. Jadi seorang itu kada koler lagi, kada ngomong koler. Seorang menganggap isuk mati, kalau benar isuk mati kada lagi beramal nih kada. Ada aja lagi malam Jumat dudi, ada aja lagi malam Senin dudi, ada aja lagi isuk, ada lagi isuk. Sedangkan itu sudah jelas beramal untuk akhiratmu seolah-olah kami sukma sesuk musia kau ada sampai lagi bertamu kena nanti. Kalau masalah dunia gampang aja beramal kamu untuk duniamu seolah-olah kami itu hidup pada lawan. Artinya masalah dunia disuruh santai, kalau masalah akhirat disuruh serius, itu maksudnya. Ada kita terbalik, masalah dunia diulah serius, masalah akhirat diulah santai, ini terbalik karunya. Para ahlullah, para orang-orang yang di atas itu mereka menggunakan akhirat itu serius. Urusan dunia diulah santai. Jadi kita berbalik, dunia diulah serius, masalah akhirat diulah santai. Kurang ajar, bayang kada melalaikan waktu, bayang sunat koler, ada aja isuk lagi sembahyang sunat, ada aja isuk lagi, isuk lagi, musyah mah. Nanti kalau masalah dunia kada masalah. Hari kada begawi kenapa awak kada nyaman? Paling kan iwak kalau kada nyaman nanti makan hari. Esok pulang garing, paling kan kalau nanti makan. Kalau masalah akhirat 1 menit 1 detik terbuang. Nang kada nyawa serius di situ dalam kubur itu satu menit di dunia sama 1000 tahun di dalam negeri dunia. Para ahlullah, para ulama martabatnya di atas, mereka menggunakan ikhtiar itu tadi ada ikhtiar tadi dilatih hatinya, melatih bahwasanya inya kada patut menerima rahmat. Dan mereka menganggap rahmat itu anugerah
anugerah bukan ampun seorang. Hari ini sehat belum tentu esok sehat. Hari ini sehat belum tentu publik ini sehat lah. Dan lagi ada tentu, makanya digunakan pulang kaidah. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah ikam sukma. Jadi serius. Beramallah untuk duniamu seolah-olah ikam hidup pada lawasan. Kenapa? Karena dunia ini biar kayak apa aja kan behimat ke tabawa juga. Habis baju banyak peninggal juga mati. Rupiah banyak peninggal juga. Duit banyak peninggal juga. Ada nanta bawa ada. Nanta bawa tadi nak urusan akhirat nang serius, mana akhirat aja kada serius. Apa nang dibawa lagi? Nang orang menggawi serius itu pun belum mereka kadang menganggap diri mereka itu patut mendapat rahmat. Karena ujinya rahmat itu anugerah Allah. Tampul diandaki oleh Allah anugerah. Saya itu juga mereka itu memaksimalkan atau menseriusakan akan anugerah tadi untuk masalah akhirat. Nah kita kadang kawaja lagi kena. Anugerah itu pahadangan aja Tuhan mandang ke akhirnya sejam dan lagi orang kadang pas jam dulu deh baru man kulik lagi dan mati kan ada nanggarik kalau tuh itu diambil orang rahmat sudah madang minggu dulu makin nyai kan jauhan berpikir tulul amal. Nah itu tulul amal aja nih orang belajar ilmu hati nih tulul amal baru boleh. Ada aja lagi waktu esok, ada jekena masalah akhirat itu jangan ditunda. Kenapa? Karena masalah akhirat jangan ditunda karena di bawah itu karena masalah akhirat itu di bawah boleh. Masalah dunia tadi enggak. Anaknya belajar nanti ilmu hati cari guru ahlinya juga. Intinya tanya orang akan belajar juga. Jelas yang maitih menyawa aja dalam hati itu tulul amal ada tolak kurang sudah. Baju orang ini masalah akhiratnya dianggapnya main-main berarti kada serius. Kalau masalah dunia serius kada terima orang juga kada dilajari ada orang dilajari dulu. Para aulia, para ahlullah mereka itu senantiasa ikhtiar berusaha melatih nanti menghinakan diri karena jinya mereka ini kada patut menerima anugerah itu adalah rahmat Allah. Kada patut mendapat rahmat itu anugerah Allah. Nah anugerah itu kada diberi kada diberikan tuh kada diberikan Tuhan diinjam bukan diinjami diandaki aja. Ada diandaki kawa apa imbang diambil orang ada kawa lagi tampulu diandaki orang kada diandaki orang lagi ada dikata kawannya kena masalah akhirat kena panjang aja umurku sekian lagi panjang aja umur kawannya lagi ini kurang amat itu kan umur sekian itu turun amal panjang angan ayal ngarannya kayaknya tahun itu 2 umur makanya kurang ilmu hati nenek kadang mau membuang waktu 1 detik 1 menit mereka kadang mau membuang karena 1 detik aja kadang oleh 1 detik waktu yang berjalan itu kadang tak boleh lagi 1 detik digunakan oleh mereka dengan keseriusan itu akan menjadi 100 tahun di negeri akhirat apabila mereka meninggal. Seorang apa? 1 detik aja orang mati kan orang anak 1 detik nama kuburannya mati lah kubur. Madang kiamat umpamanya 1100 tahun. Sedangkan ini 1 detik ini aja sudah diapakannya. Madang karena dalam kubur itu 1 hari itu sama 1.000.000 tahun rasanya tuh apabila diajak orang kada bangbian tuh ajak neraka tuh kena ada kiamat ajak kubur nah iya loh
Makanya dalam kubur itu 1 hari dalam kubur sama 1000 tahun di negeri dunia. Ini apabila diajak itu makanya ayat Al-Quran yang tak jelas. Ujar Al-Quran apabila diajak mereka itu mentori walayuni, mereka itu memakan dan mereka itu apa aja yang dimakan dan masuk duri-durian dan lain sebagainya, dan tidaklah mereka itu apa yang dimakan itu mereka itu menjadikan dari awak mereka belamak. Kadang mau belamak, mana mereka mau belamak? Tuntung diajak kurang, ajak kurang pulang. Tuntung diajak kurang, ajak kurang. Jatuh kurang kepala pacah, mbak pacah tak beli pulang asal, mbak tak beli pulang pukul orang pulang. Karena istirahatnya lah. Gitu aja. Bele masuk kubur itu aja dia. Lalu 1 hari di dalam kubur rasa sejuta tahun. Kadang kau duduk lagi dalam kubur tuh. Menerima aja wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah apabila jahat aja. Ada nambah waktunya lagi. Kecuali orang yang hidup nanti ajarnya itu lagi hidup di dunia menggunakan rahmat Allah Ta'ala tepat pada waktunya, dan mereka itu mengakui mereka kada patut dapat rahmat karena ujinya rahmat itu adalah pinjaman Tuhan, bukan akun seorang, dikarenakan diinjami tampulo ada yang kalau tahu hidayah diberi hati terbuka taubik pulang kauman begarat. Lalu mereka menggunakan kesemuanya untuk amal akhirat, seolah-olah mereka esok mati. Ini yang selamat. Amonya awak sehat, nyala mata bagus, nyala gawe sunat kholer banyak aja. Sunat itu ada bapaknya menikah dapat pahala ditinggalkan pada berdosa. Kau aja tahun dudi karena kau aja tahun dudi, kau aja tahun dudi, kau aja tahun dudi. Aku di umur panjangnya juga. Itu turun amal ngarannya panjang amal kawanannya syaitan gitu. Hanya yang selamat nang bubuannya itu aja dalam kubur. Masuk waktu istirahat aja kurang ada dosanya. Istirahat tuntung bayang aja pulang tapi ada juga istirahatnya. Seorang apa ada istirahat lagi jadwalnya mau waktu ajarnya juga masuk bayang apa ini yang sudah menggawe 10 menit bayang wajib 10 menit anggap bayang wajib lawan sunat-sunatnya itu lawan wirid-wiridnya anggap 20 menit barang lapang dulu pada dipukuli seorang mau ajar ya Allah bar muka bumi di muka bumi mau ajar seorang kubur keratupan ada bayi istirahatan malaikat jangan apa kan pada istirahatkan wajar nampangnya lagi hidup di dunia ketika menggunakan anu rahmat Tuhan juga mahayal aja kau biar umur panjang aja kena aja apa ini anak aja kena aja ini pada tahu nyawanya jauh-jauh jatuhan karena kau menjamin sehat itu balalawa sehat itu jatuhan nikmat undang bukan pun nyawa balik nyawa itu balik nyawa lah ya nyawa itu anu baliknya nyawanya itu biar anu tidak ada penyakit apa baik berdua orang ampun orang tampul dandagi orang gunakan anugerah tadi dan anugerah itu pun selain digunakan itu juga seorang dalam hati menghinakan kada boleh bahwasanya seorang ini kada patut mendapat rahmat karena rahmat itu anugerah anugerah ini kada belalawasan jangan didandaki sehat 10 tahun sehat kada ada hari ini sehat jam ini sehat jam 8 sehat jam 10 beli ke rumah sakit kepala siapa yang jamin siapa padangan ini rahmat dapat rahmat nang kawan beda lagi orang beda lagi lawan orang pensil menghadir diberi garing rahmat juga rahmat juga mbak seorang pada kawan menciptakan garing seorang pada kau menciptakan sehat dua-duanya ini rahmat Allah pulang orang belajar ilmu hadis nama bari sehat Allah bari garing Allah jadi kada ada keluh kesah. Nah ada itu cuma satu ikhtiar
usaha dan berdoa. Usaha ini macam-macam, obat, obat, berdoa, minta lawan Allah. Tentang Tuhan kan Tuhan, kita hamba. Makanya dibandingkan menggunakan rahmat itu, wa'mal akhirataka ka'annaka tamutuga. Jadikanlah nikmat yang ada sholat, gunakanlah nikmat yang ada atau rahmat yang ada, tampulung ada itu yang ada untuk saat itu, untuk akhirat jika untuk menggawe akhirat, karena seolah-olah jika masuk kalau benama nanti kayaknya wajuai besok pegawai tulak jauh, lalu bos malam ini menyiapkan sangu, hitung-hitung berapa hari itulah. Nah, itu tuh para ahlulah mereka itu. Dan telah ijma mereka bahwasanya itu selagi memandang seseorang itu bagi dirinya di atas orang di dalam segala kurang Islam, tiada sah baginya masuk ke dalam hadrat Allah selamanya. Nah, bahaya belum. Ini ijma para ahlullah, orang-orang ahlullah atau para aulia-aulia Allah atau ahlullah, ini orang para kawan Tuhan. Mereka ini ijma sepakat bahwasanya ujar mereka selagi ada di dalam diri orang itu ingin melihat di dalam dirinya, merasa melihat saja di dalam diri lebih daripada orang melihat, apalagi merasa banget lagi itu. Memandang bagi dirinya di atas pada orang, asal lebih pada orang pada beribadah, seorang beribadah seimbang mana, orang beribadah 4 rakaat, seorang 8 rakaat, ya Allah asal lebih muatun ini. Malah orang anu kada beribadah itu neraka orang tak seorang surga gitu. Nah itu malah orang beribadah sing banyakan toh awang lebih seorang aja nih toh. Seorang ada ibadah, malah orang beribadah rasaku dalam hati awang lebih seorang aja beribadah toh. Man pulang. Malah orang kada beribadah tu neraka nanti seorang nang surga. Mana nanti? Rasa lebih terus pada orang dalam hati ini dalam hati walaupun untuk nggak pada berkata. Ijma mereka bahwasanya selagi memandang bagi dirinya di atas pada orang di dalam segala kurang Islam, tiada sah baginya masuk kepada hadrat Allah. Artinya beda, hatinya itu kada kau ingat lawan Tuhan. Selama di dalam hatinya ada sifat takal atau keinginan kada kawa tawado. Apabila kada kawa tawado, maka orang itu kada kawa baparak lawan Tuhan. Kamar yang sudah dijelaskan, madah itu hanya bantuan, madah para aulia. Madah itu bagaikan air, dan air itu mengalir ke tempat yang rendah. Tidaklah air itu mengalir kepada tempat yang tinggi atau tempat yang sama tinggi. Apabila yang kehendak dapat madah para aulia Allah kamarian, walaupun ikam kada tapi mengiau lawan para aulia, kada tapi mengirimi lawan para aulia, tapi di dalam hati ikam tawa, ikam nak kayak orang tawadhu, ikam dapat aja madah mereka walaupun ikam kada bertawasul lawan mereka. Kenapa? Karena para aulia itu di dalam hatinya sifat tawadhu itu. Dari seorangnya hati seorangnya tawadhu, walaupun seorang kat mulut kada mengiau mereka, kada bertawasul lawan lubuan tetapnya dapat madah mereka. Karena arti madah itu air itu mengalir kepada tempat yang rendah, bukan mengalir ke tempat yang tinggi. Menyawa sombong kada mudah dapat madah mereka, walaupun jawabannya ya Qadir, ya Abdul Qadir, ya Seman, ya Qadir, ya Seman, kadang mau datangnya, kadang mau madah juga. Kenapa? Orang nanti kiau ini orang berasih, orang hati bersih, seorang hati rigetnya, kadang mau, sama istilahnya menggosok, memberasihi baju rigat, menggunakan haram
babangat ngarannya. Apabila hati kamu tawadhu, punya sudah tawadhu, melatih tawadhu ini 4 tahun, 5 tahun, hari-hari itu bang 24 jam melatih. Ya, cuma kayak itu bang, merasa dulu di diri seorang bahwasanya seorang ini kada patut menerima rahmat, karena rahmat itu adalah anugerah Allah, bukan aku seorang. Ini kada sehat seorang di tangan seorang kau bergerak, bagi seorang kau bergerak, mata seorang kau melihat, pas masuk dagu mata bicara. Ada terima aku baharikan hawas mataku kayak orang jua 2 biji itu ada bu masuk apa ini kada kau melihat lah nanti mata kau ikam pongol benar. Makanya tampulu diandaki anu rahmatnya itu nah tampulu itu gunakan baik wa amal bi akhirataka ka'annaka tamudu dan tampulu diandaki rahmat gunakan sepenuhnya untuk gawian akhir kamu dengan syarat kamu disuruh dalam hati tawadhu. Apabila kamu diizinkan mati tawadhu tadi, maka madah para aulia, madah para anbiya, madah orang soleh itu mengalir jalan ikam dapat saja syafaat mereka selama ikam itu tawadhu. Walaupun ikam kada mengiau dan kada bertawasul lawan mereka, tapi ikam itu sudah dihitung mencinta lawan mereka. Hati cinta itu apa gerak? Mengumpati kada kau sebikian diumpati, salah satunya barang hatinya kau diumpati, hati tawadhu, nah situnya dapat madah. Kalau ibadah luar beratan kawa yang sunat salat kawa beratan, puasa sunat kawa apa nak kada kawa, makan banyu sehari 100 teng kawa aja, tapi urusan hati kadang ngalibat. Nah iya nya. Oleh ibadah luar banyak aja masjid, mushola, banyak aja tak. Tapi tentulah ibadah hati mereka kayak itu. Jadi permasalahannya itu, sedangkan Allah ini innallaha yang suruh ila qulubi. Nanti itu Tuhan 24 jam lawan kita, itu hati kita ini nah 24 jam itu nanti di orang tuh di Tuhan tuh hati, bukan mati jasad kita nah gretek hati 24 jam itu nanti di Tuhan. Sahabat aja tuh 24 jam dirinya merendahkan dirinya. Orang merendahkan diri itu sama ingat lawan Allah. Apa orang tawadhu itu berarti mengakuinya rendah Tuhan nanti. Ini mau hati aja rendah. 24 jam nanti Allah untuk mati seorang nanti Tuhan itu bukan awak nyawan nyukang rohan itu kata. Nyukang rohan itu mau membaca sunnah Rasulullah nanti. Itu pun nyukang rohannya pun mau kada berguru kada belajar salah juga gawe Rasulullah tuh kada berguru salah juga. Ini para aulia itu tadi mereka itu disebut walaupun apa aja hatinya wanita maka mereka mendapat madah mereka. Madah itu nyebab bantuan atau syafaat. Tapi orang tawadhu ini itu bang. Orang di dalam sembahyang ini kisah orang tawadhu. Apabila orang sembahyang menurut fikih itu namanya tawadhu sudah merendahkan diri, tapi itu pada ilmu fikih, ilmu nang wajib seorang tahu, nang seorang belajar itu 3 ilmu nang wajib itu disebutnya tawadhu menurut ilmu fikih. Amunnya sampai masa sembahyang melaksanakan sembahyang tawadhu itu menurut ilmu fikih, dan tawadhunya pulang berdasarkan ilmu fikih. Guru kan ada pulang di situ pada waktu belajar sembahyang itu tadi sembahyang berguru kan di situ.
ada situ pelengkanannya kan sampai puasanya. Nah itu orang puasa karena sampai bulannya maka dihitung tawadhu merendah. Ini kada orang puasa serung kada berarti takabur ngaruhnya. Ini bulan berzakat duit ada usaha sampai haul dan nisab wajib aja apabila ada katakan itu aja mobil nggak ada guru mau jujur aja nanti baru lagi ilmu hatinya alat tawadhu ilmu hati kayak apa 24 jam di luar ibadah kah dalam ibadah kah kata sembahyang kah di luar sembahyang kah wajib hati itu mahinakan diri 24 jam walaupun sambil apa-apa sambil ibadah di luar ibadah sambil begawi sambil duduk hati mereka selalu merendahkan mahinakan diri. Ini ilmu hati ilmu wajib yang kedua air di atas pada ilmu pikir. Tawadhu menurut ilmu hati 24 jam 24 jam itu berapa menit nang nyawa kawan tawadhu nang ingat bahwasanya seorang ini kada patut menerima rahmat walaupun seorang kau apa semenit mamanya ingat semenitnya dihitung selama 24 jam. Di luar sembahyang mamanya kawan ingat atau dalam sembahyang ini ilmu hati ilmu wajib yang kedua ini padu ain kalau menuntut dosa. Itu pelang tawadhu pada ilmu tauhid selalu ingat lawan Allah. Ketiganya yang kedua tadi nyawa kada kau mahinakan diri kayak apa ke atas. Seorang merasa Anda sudah dalam hati kada kau ingat lawan Allah. Seorang merasa seorang Anda kada kau ingat lawan Allah. 3 ilmu namanya wajib kaji bujur supaya ibadah nyawa dan di luar ibadah nyawa 24 jam bujur ketiganya ilmu padu. Ketiganya nanti karena apa? Karena sehari semalaman itu 24 jam melambangkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah itu 12 huruf minta wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 12 huruf 12 sampai 24 jam jadinya wajib di dalam hati itu di dalam hati ilmu tauhid mahinakan wajib di dalam hati menurut ilmu hati mahinakan diri selama nyawa mampu. Ini kadang sehari semalam sebuting-buting kadang merasa kadang ingat kadang mengatakan seorang kadang patut mendapat rahmat tahu pakai aja orang sembahyang-sembayangannya ingat lagi bahwa garang itu rahmat anugerah orang bukan aku kadang aku dikam kalau jadi garang ini karena aku sehat ampun udah diambil lalu lawan Tuhan tuh tadi dinding terus apa aku orang diambil ada dari dinding dosa di hati itu kan belum lagi tawadhu pada ilmu tauhid bahwasanya inya siapa mampu selama 24 jam itu ingat lawan Allah kawan ingat 24 jam untung juga karena saya semalaman melambangkan 2 kalimat syahadat itu 2 kalimat syahadat itu jumlah hurufnya 12 sampai 24 huruf melambangkan 24 jam. Jadi selama 24 jam toh 3 ilmu ini wajib wujud dan wajib kita gawian luar ini mau pada Rasulullah ilmu fikih itu adalah gawian Rasulullah yang kelihatan mata bayang bodoh mandi gawian Rasulullah beratan kita ini mau umpat tapi kita umpati ini siapa perantaraan kepada Rasulullah siapa
siapa gurunya mah? Nah itu tah. Siapa gurunya mah? Nyawa lawan Rasulullah kan seumur. Melihat dari soal, belajar langsung ada lawan sahabat ada tahu, ada bilang guru juga, lawan tabiin ada suatu guru juga, lawan tabiin ada guru. Siapa gurunya mah? Bayang siapa gurunya mah? Bodoh siapa gurunya mah? Mandip siapa gurunya mah? Dada siapa lagi nama menyampaikan antara nyawa lawan gawian Rasulullah yang kelihatan tadi. Baru lagi bilang isi hati Rasulullah kayak apa? Nyawa kan apa tahu akan isi hati Rasulullah sedangkan nang jahil tadi nyawa kan guru lagi guru siapa gurunya anak namanya jadi bayang siapa baca wirid siapa baca Quran siapa karena itu gawian Rasulullah beratan itu Rasulullah sembahyang baca ini itu lah nyawa juga bayang baca ini siapa gurunya namanya jadi merasanya itu bujur terus saya merasa seorangnya bujur terus baca Quran bahasa bujur juga coba ke guru ketahuan salah bodoh bahasa bujur badan coba ke guru bujur ketahuan tak guru ramah ikam jangan ngambil banyak ada kaum lesiko mulai ujung jadi ketahuan orang tuh memenyanang seorang nenek bahasa bujur terus saya basumuha sunatnya siapa gurunya mah kenapa jadi guru itu apa? Karena guru itu nama melajari angkat tata cara itu tadi menyawa ada guru siapa nama melajari gurunya guru nama melajari itu pastinya guru juga. Nah itu menyawa siapa gurunya? Ini nama alihnya ini. Gawian Rasulullah nama jahir aja belum sempurna ilmu pikir. Gawian Rasulullah nama jahir ilmu pikir apa aja ilmu pikir tentang itu rukun Islam mengaruh rukun Islam ini. Bayang, puasa, Allah mengenai sembahyang ini banyak yang sunat, yang wajib, menandui banyak siapa gurunya mana? Gurunya waktu setahun orang sama kan dalam kuburnya mana marah buka waman nabi uka siapa guriga ya malaikat terus nampuni ya malaikat koler menampuni pebuahnya nih waman nabi uka anak kota pun siapa nabi ikam jangan sobat tamu juga aja tuh ya malaikat bego tampuni kayaknya waman nabi uka siapa guriga itu kan menjadi Tuhan bela bakal menjawab kada tahu Tuhannya kamu sembahyang rajin aku sembahyang tuh Tuhannya ke masjid kelanggar tuh patang orang angkat juga orang menapak nyamuk tapak juga orang bagarak juga orang tapi rangkang juga jadi Tuhan mau makanya Tuhan aku anak man puja malaikat anak mana kunika Muhammad Nabi Yuka kota pun siapa nabi jangan nabi ikam kota pun gawian ikam banyak ada menyamai lawan nabi ikam aja gawian ikam jahir aja ibadah ikam aja kada menyamai lawan nabi ikam makanya jenjo jangan mereka kan aku menakut ikam ini kenapa siapa guru ikam nama belajar dalam ibadah prakteknya kayak apa siapa guru ikam belajar kita mau kada ada siapa aku malaikatnya anak nama aku nih waman nabi yuka siapa nabi ikam perlu waman nabi yuka siapa guru ikam aja mutakoni cukup itu kan malaikat gerabakan nih kan ikam bina mampu puasa mampu ini mutakoni syuting siapa guru ikam nah mau batik orang mau batik orang puasa juga amonnya kelaparan boleh minum orang lapar boleh minum nah itu aja Tuhan jam malaikat itu berarti kada berguru entah boleh minum itu berarti akal-akal orang buka-buka juga nah ngali kalau kan berguru kan ada berguru nang lewat kada lampu berjalan tuh ibadah jalan kada dah besi anana ibadah orang tuh berjalan barang kadang kada bisa tungkat lalu berjalan hantu apa tiga langkah hantu yang ngestrek tiga langkah ke kiri taranjah pohon minta bintang terus lah orang pada berburu itu sama kayak orang berjalan di padang kadang nang kadang membawa lampu sedikit pun lampu kadang tongkat kadang itu kan berburu lalu berjalan ke kiri berjalan aja batis cak rewet di belakang
nang kerewet ini aja tantu berbelok ke kiri tiang listrik, belok kanan pohon nang derajat terabah bintat bapak bangun belum kira bujur soalnya bangun belum barang kadepnya harus tak bapak bangun tantu rumah orang bicur belum malam nyaman nang kadep pada nyaman walaupun pada banyak mata nyawa kayak orang jual jangan fobia bodoh sembahyang kayak orang jual tapi baisian kadang pegangan hidupnya mah pegangan hidup tuh ilmu nang nyoba belajar itu siapa gurunya apalagi ilmu praktek. Tidak akan sampai masuk kepada hadirat Allah karena bahwasanya tertegak atas orang enam di dalamnya sesuatu daripada sifat takabur. Ada takabur dalam hati masuk kepada hadirat Allah karena bahwa ini intinya maka nabi qalbi darratun min takaburin la yadkhulul jannah. Siapa yang ada di dalam hatinya satu titik nah kayak kuman gonolnya ada sifat sombong di dalam hati, sifat gonol pada orang lebih pada orang atau merasa diri aja maka selama-lamanya karena kau masuk selama ini kadang membuangi makanya membuangi itu kan ada kalau itu bacanya sudah cara-cara malah melatih jadi di mutalahin itu dan kata setelah mereka barang siapa menilik dirinya di atas makhluk atau bersamaan ke bawah pulang ke atas dan setengah daripada mereka tidak sampai ke bawah pulang ke atas ya. Dan kata Qasar kata Kisar rahimahullah ta'ala barang siapa menyangka pada dirinya bahwasanya terlebih baik ia daripada Fir'aun maka hanya saja nyatalah takabur Fir'aun ini takabur sudah seorang pulang mengaku lebih baik pada si Fir'aun totalnya kan karena inya aku Tuhan nyawa mengakui pulang lebih baik pada Fir'aun aku ini orang Islam aku beribadah sehat ampun pandai aja kita pandai aja orang bapaknya ada jual lebih takabur lagi ketimbang Fir'aun aja takabur apalagi seorang merasa baik Fir'aun banget lagi ada orang tua dicari itu pada randahan ibarat bane ibarat buah apa aja apabila buah itu parak masak atau buah atau pohon itu buah pasti buahnya itu ampak ke bawah itu iya bawahnya buah namaran buah tuh makin sebelum berbuah pada waktu berbuah pasti ampak ke bawah artinya hati itu dalam hati dengan menghina seorang menghina hati seorang ini menandakan hati seorang pada merasa baik pada orang baik ibadah asa jangan beribadah jangan rasa baik seorang nak kau berduduk ini aja kau duduk wajah anugerah Tuhan rahmat Tuhan itu ada yang tampul ini mana kau ditukakan esok belum tentu lah harus ngalih apa suruh duduklah pemagam lah nah ikan kau duduk itu apa lah itu rahmat Tuhan yang mendudukkan kadanya ikan yang duduk ikan aku ini tenang duduk ikan bungul ban mereka tahu ikan yang sebenarnya pasti kan mati tak behinak kada depan dari kami mendengar disuruh nang bini pulang menyampaikan kawan susu pinandulah ada dagingnya lah ada nah itu nang dirinya orang sebenarnya itu depan dari kami mendengar lah disuruh berjalan kada kawala disuruh mandi kada kawala
mandi kurang mereka lagi. Itu dirinya orang sebenarnya. Jadi diri nang ada ini rahmat kurang. Kenapa nyawa bina berbulan sama aku ya? Rahmat itu manis. Lalu dengan manisnya, bukan masalah manis kalau tertipu kan ada kita juga ada bebu, ada buruk jadinya kada mencari guru. Masalah dunia kada dapat duit, kuat aja mencari. Masalah akhirat, jahil, koler ban. Ini tertipunya itu. Banyak tertipu di dunia, tertipu. Dunia ini lambatnya kiamat, terdulunya kematian. Menyawa giring dunia ini lambat mati. Dunia ini lambatnya kiamat, nyawa yang mati dulu. Siapa di antara di sini nang wani menjamin 10 tahun lagi masih hidup siapa? Ada. Ruginya hidup nanti. Nyawa mati seorang anak juga. Nggak tahu lah. Siapa yang bantunya kena? Punya lagi di dunia ini mah aku seorang taruh aku seorang nah ayam dah. Ya jeprong pada lawasan kuburnya. Berkata Kisar telah baik daripada Firaun, maka hanya saja telah nyatalah takaburnya. Siapa nama aku lebih baik daripada Firaun? Gonol takabur yang jelas kelihatan. Yang pertama, tawadhu ini urusan hati. Tapi bisa juga keluar kamu untung menyemut hati ini bagaikan istana. Anggota tubuh hati ini bagaikan raja, anggota tubuh ada bagaikan rakyat. Jadi apa ujar hati untung pasti untung rakyat pasti tak keluar orang sombong toh. Biar kayak apanya orang sombong toh pasti ketahuan. Ini sombong itu dalam hati asalnya. Lalu tak keluar kamu toh hasad tinggi agama padahal nama dia katakan asalnya waktu apa banyak setitik yakhruju min sulbi wat taraib keluar di antara dua keluar daripada air yang hina banget tuh. Kemana? Itu kalah. Uyuh banal dulu hanya tidak lama. Uyuh malah tuh adalah banyu itu keluar sorangan. Obama nanti terlanjang bikin nyoba Obama sikap sepanggal aja lah mantap tapi ngalih malah puyuh kalau dulu puncak-puncakan ada yang berkunjung dulu ada yang sejam ada yang setengah jam dan 3 menit dan 5 menit tergantung kekuatan nasib pak masih terpalu-palu cipos dulu hanya muham kayak cakan asam lalu keluarlah daripada banyu nahid. Kalau dari bawah pulang dari untuk rumah, itu lah. Satu detik banyu nak iya, menang banyunya sedero, itu menambahi benar lagi, menambahi rambutnya. Banyak ada banyunya, ada jogulnya. Ada kisah, itu kisah aja. Nah iya itu satu titik jual dan satu titik itu kada tahu titik nang mana, yang jadi itu kada tahu. Itu asalnya wanita satu titiknya itu adalah mata di banyu satu titik itu mata situ adalah hidung adalah taring adalah batis adalah dan mengenal ada di situ itu asalnya wanita itu nah cara pada ada tangan pada ada batis pada ada kan bawa ininya makwe akan rahmat itu akan anugerah rahmat itu rahmat anugerah. Kita itu yang merujuk min sulbi wa taraib keluar di antara sulbi laki-laki dan taraib aku lebih di berkata ayatnya itu kalau dalam hati ini timbul penyakitnya ini itu
Kalau daripada banyak hina, baca guru dulu sempurnakan ilmu hati, ilmu fikih, ilmu tauhid, guru jujur. Anggaran ilmu itu bagaikan baju di awaknya. Nah, jadi ilmu itu jadi baju, bukan nyawa belajar menuntut ilmu, tapi diulang simpanan mengaji, belajar ilmu ini dibuat jadi baju, dilipat, atau ada orang tuh ilmu itu diamalkan. Boleh pada belajar baca kitabnya ulangi, jangan perlu timpai kitab hitungannya kurang sekolah pais atau pais lah. Kalau pais makan lipat orang buang orang pulang belakang. Cukup mudah berkat doa majelis kita, ibu bapak seluruh keluarga kita, dan Allah, dan mudah-mudahan hajat kita dunia akhirat dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kami beriman mati pun beriman, dan mudah-mudahan kita akhirat nanti dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jatuh ke dalam salatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nabi dinna wa nabi dinna wa nabi dinna Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin.